hidup masyarakat semakin dipengaruhi oleh hedonisme, konsumerisme, dan modernisasi. Yuk kita lihat contohnya di kehidupan sehari-hari. Hedonisme adalah gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan kemewahan. Dalam video ini, kita melihat bagaimana seseorang senang memamerkan barang baru atau terinspirasi oleh gaya hidup influencer di media sosial. Pernahkah kamu mendengar kata hedonisme? Secara etimologi, hedonisme diambil dari bahasa Yunani yaitu hedon, yang artinya kesenangan. Secara sederhana, pengertian hedonisme mengacu pada paham kesenangan terhadap kenikmatan. Jadi, orang yang menganut paham ini beranggapan bahwa kebahagiaan dan kesenangan bisa diraih dengan melakukan banyak kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan di dunia ini. Banyak yang menganggap bahwa gaya hidup hedonisme itu adalah pandangan hidup yang berdasarkan pada hawa nafsu semata. Ideologi ini sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan duniawi, kenikmatan batin, kenikmatan seksual, dan kebebasan serta kekuasaan. Hedonisme muncul pada awal sejarah filsafat sekitar tahun 433 sebelum Masehi. Hedonisme ingin menjawab pertanyaan filsafat, apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia? Hal ini diawali dengan Sokrates yang menanyakan tentang apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia. Lalu Aristippos dari Kiren menjawab bahwa yang menjadi hal terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Aristippos memaparkan bahwa manusia sejak masa kecilnya selalu mencari kesenangan dan bila tidak mencapainya, manusia itu akan mencari sesuatu yang lain lagi. Pandangan tentang kesenangan ini kemudian dilanjutkan seorang filsuf Yunani lain bernama Epikuros. Menurutnya, tindakan manusia yang mencari kesenangan adalah kodrat alamiah. Meskipun demikian, hedonisme Epikurean lebih luas karena tidak hanya mencakup kesenangan badani saja seperti kaum Aristippos, melainkan kesenangan rohani juga seperti terbebasnya jiwa dari keresahan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih. Konsumerisme terjadi saat seseorang cenderung membeli barang tanpa perencanaan atau kebutuhan yang jelas. Contohnya bisa dilihat dari perilaku impulsif saat belanja sepatu, pakaian, atau untuk hobi dan kesenangan. Dalam beberapa kasus, hedonisme dan konsumerisme saling berkaitan. Contohnya saat orang rela mengantri panjang demi membeli barang tren hanya untuk kepuasan pribadi. Apa sih perilaku konsumerisme?
Perilaku konsumerisme merupakan perilaku yang mengacu pada pencarian kesenangan melalui pemenuhan akan hasrat dan keinginan. Dalam perspektif modern, perilaku konsumerisme berimplikasi pada kepemilikan atas barang dan jasa yang mewah, berlebihan, dan yang tidak terlalu diperlukan. Penyebab konsumerisme. Ada beberapa pendorong perilaku konsumtif terutama di era digital ini. Yang pertama, kemudahan dalam berbelanja online. Pada era yang serba digital ini, hampir segala hal dapat dibeli secara online. Terlebih lagi, banyaknya promo yang diberikan serta gratis ongkir yang ditawarkan semakin meningkatkan gairah para konsumen dalam berbelanja. Yang kedua, pengaruh status sosial. Umumnya, perilaku konsumtif seperti membeli barang-barang branded dan barang mewah sedang menjadi tren di kalangan masyarakat, di mana mereka beranggapan bahwa dengan banyaknya barang-barang mewah yang mereka miliki akan meningkatkan status sosial mereka. Kemudian, fasilitas pembayaran yang semakin berkembang, kemajuan teknologi pada masa sekarang menjadikan masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan metode yang lebih efisien, bukan hanya dengan cash saja. Contohnya seperti kartu kredit yang dengan kata lain dapat memberikan kita pinjaman atau berhutang, kemudian juga ada metode GoPay, OVO, dan Dana yang berfungsi sebagai e-money yang memberikan konsumen kemudahan dalam berbelanja. Contohnya saja, Bonbin yang sudah menerapkan sistem GoPay dan terkadang memberikan penawaran cashback yang tentunya mendorong para mahasiswa untuk membeli banyak makanan untuk mendapatkan cashback yang lebih besar. Terakhir yaitu pengaruh media sosial. Banyak iklan-iklan melalui media sosial yang mendorong konsumen untuk berbelanja, seperti promosi yang dilakukan para influencer di Instagram yang tentunya akan membuat sebagian followersnya tergoda untuk membeli barang yang dipromosikan. Akibat konsumerisme. Perilaku konsumerisme dapat memicu pemborosan, bermewah-mewahan, bahkan terciptanya sikap moral untuk bertindak korupsi. Kemudian, perilaku konsumerisme juga mengakibatkan pengabaian kebutuhan hidup individu di masa yang akan datang, seperti pengabaian tabungan masa tua untuk kesenangan sesaat. Selain itu, perilaku konsumerisme juga dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi karena gaya hidup yang tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran yang berlebihan. Baliknya, individu seharusnya dapat menentukan skala prioritas dalam melakukan kegiatan konsumsi, serta mengendalikan diri agar tidak mudah tergiur promosi dan berfoya-foya hanya untuk kenikmatan sesaat. Yang terpenting adalah tabungan untuk masa depan agar dapat menjadi pegangan saat masa tua maupun keadaan yang tidak diinginkan. Jadi, ayo mulai menabung dan kurangi perilaku konsumerisme. Modernisasi ditandai dengan perubahan cara hidup masyarakat menjadi lebih praktis dan efisien. Penggunaan transportasi online, belanja di mall, dan digital dalam bertransaksi adalah contoh dari modernisasi. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil?
Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Nura Fadila. Di sini saya akan membahas tentang globalisasi. Karena globalisasi ini membuat dunia semakin terhubung, baik dalam ekonomi, budaya, dan teknologi. Dapat kita ambil dari contoh sehari-hari kita, yaitu mudahnya berkomunikasi menggunakan handphone saja. Dan banyaknya makanan luar yang mudah masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, yuk kita dengar bagaimana pendapat orang-orang tentang globalisasi. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Akhira Ruaina. Mohon maaf mengganggu waktunya, izin bertanya seputar globalisasi. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh? Nama saya Zelda dari 108. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya. Menurut kamu, globalisasi itu lebih banyak membawa manfaat atau dampak buruk buat Indonesia? Kenapa? Mungkin itu lebih ke pribadinya aja sih ya, pandangannya kayak gimana. Tapi menurut aku lebih ke berdampak positif karena kita dapat memperluas jangkauan pasar dan juga kemajuan teknologi. Baik, pertanyaan kedua, gimana pendapat kamu soal budaya asing yang makin banyak masuk ke Indonesia? Mungkin ke sikap kita ya yang harus menyaringnya dengan bijaksana. Pertanyaan ketiga, apa contoh perubahan di sekitar kita yang terjadi karena globalisasi? Mungkin yang sering kita lihat salah satu contohnya adalah pesawat terbang. Pertanyaan keempat, menurut kamu globalisasi bikin kita lebih maju atau malah kehilangan jati diri? Mungkin di kalangan pelajar atau remaja lebih banyak kehilangan jati diri ya, karena di proses tersebut banyak unsur-unsur budaya dari berbagai negara. Pertanyaan kelima, apa yang bisa kita lakukan biar tetap bisa menikmati globalisasi tanpa kehilangan budaya sendiri? Mungkin kita harus tidak terlalu terpengaruh dengan budaya asing dan tetap melestarikan budaya kita sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Zelda. Ya, sama-sama. Halo teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang westernisasi. Sebelum itu, apa sih westernisasi? Jadi westernisasi adalah masuknya budaya barat atau pola pikir budaya barat yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti pola pikir yang ke barat-baratan, gaya berpakaian, musik,
atau bahkan makanan. Nah, sebelum itu, apakah budaya barat ini memiliki pengaruh yang buruk atau justru bisa menjadi suatu potensi yang baik? Mari kita cari tahu dengan bertanya kepada salah satu teman kita. Mohon maaf menunggu waktunya. Baik, perkenalkan diri. Boleh, perkenalkan nama saya Nur Hidayat, saya dari kelas 10. Nah, ingin ditanya Kak, apakah Anda tahu apa itu westernisasi? Setahu saya, westernisasi merupakan sebuah proses, maksudnya pengaruh budaya barat atau kebiasaan-kebiasaan orang barat, dan dapat membuat masyarakat ingin melakukan kegiatan tersebut. Nah, dibentukkan lagi ke apa sih contohnya dari westernisasi? Kalau contohnya mulai dari berpakaian, model fashion rambut, sama adapun gaya hidup. Contohnya seperti memakan makanan cepat saji. Kalau boleh tahu dampak positifnya seperti apa? Dampak positif ya, setahu saya contohnya seperti gaya hidup sehat dan efisien. Beberapa gaya hidup barat seperti pakaian, makan sehat, olahraga, sama teratur dan hidup banyak lagi. Nah dari tadi itu tidak membicarakan dampak positif dan kebaikan. Apakah Anda tahu dampak negatif dari westernisasi? Ya, kalau setahu saya dampak negatifnya tuh mulai dari contoh berpakaian. Masyarakat kita mengadopsi fashion ala barat dan meninggalkan pakaian tradisional, jadi kemungkinan melupakan gitu bisa. Terima kasih ya.